Shalom, Bapak Ibu, Sobat BSJD dimanapun berada. Saya harap kita dalam keadaan baik-baik saja dan biarlah kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Hadi Saputra Miter, MTH MLIS, salah satu dosen dari STT GKE Banjarmasin. Nas yang menjadi dasar renungan diambil dari Hakim-Hakim 16 ayat yang pertama sampai yang ke-22. Namun saya hanya akan membacakan ayat 18 sampai yang ke-22. Dan dengan bunyi demikian. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnya lah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, "Sekali ini lagi datanglah kemari sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku." Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seseorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, "Seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas." Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai, tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita, firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Selamat mendengarkan renungan. Shalom, selamat pagi buat seluruh pendengar BSJD di mana saja berada. Kita telah mendengar pembacaan Alkitab tadi dan saya mencoba mengajak kita agar melihat sebuah sosok atau karakter imajiner dari komik yang bernama Superman. Dia adalah tokoh superhero dari DC Comics yang dibuat tahun 1938 dengan nama asli yaitu Clark Kent. Digambarkan adalah seorang wartawan dari surat kabar begitu, tetapi dia sosok yang sangat kuat, diimajinasikan sebagai pahlawan super dengan kekuatan yang luar biasa, bisa terbang, kemudian mata mengeluarkan laser dan lain sebagainya. Banyak orang berpendapat bahwa kelemahan dari Superman adalah batu Krypton. Padahal menurut saya bukan batu Krypton yang membuat lemah Superman, tetapi seorang perempuan bernama Lois Lane. Sosok Lois Lane selalu menjadi sasaran empuk para penjahat, sehingga Superman harus berjibaku, berjuang setengah mati untuk melindungi Lois Lane. Itu garis besar dari cerita tentang Superman. Idem sebenarnya dengan cerita Samson, sosok hakim pada masyarakat Yahudi yang digambarkan sangat kuat, namun dia punya kelemahan yaitu rambutnya yang dipotong begitu. Dan kelemahan utamanya sebenarnya bukan rambut menurut saya, tetapi adalah perempuan Filistin yang bernama Delila. Itu yang membuat dia lemah dan membuat dia kalah telak dalam menjalani hidupnya. Oke, inti dari kedua cerita baik Superman maupun Simpson, keduanya punya kelemahan. Tapi sekali lagi ini mohon maaf buat perempuan, bukan menyebutkan bahwa perempuan membuat manusia itu lemah, tetapi memang bahwa titik manusia itu selalu punya titik kelemahan begitu. Itu intinya, bahwa manusia pada awalnya diciptakan sempurna tetapi punya kelemahan, yaitu kedagingan atau dosa. Jadi kalau kita melihat, Yesus pernah berkata dalam Matius 24 ayat 41, "Roh memang penurut tetapi daging itu lemah," begitu. Kalau tahu manusia itu memang tidak sempurna dan lemah, berarti ya itulah kita dengan kelemahan kita.
Tetapi itu tidak bisa kita jadikan dasar untuk pembenaran perbuatan kita yang salah, begitu. Saya kemudian ingin mengajak kita merenungkan pribadi kita masing-masing. Apakah kita pernah jatuh ke dalam kesalahan? Apakah kita pernah berbuat dosa? Apakah kita pernah mengecewakan orang terdekat kita, entah orang tua kita, entah rekan sekerja kita, entah itu pasangan kita? Kalaupun ya, biar itu kita jawab masing-masing ya dalam hati kita. Ya, sama dengan Simson, kesalahan yang dibuat Simson harus dia tebus dengan kehilangan matanya, kehilangan kekuatannya, dan juga kehilangan berkat Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengampuni Simson di akhir hidupnya karena Simson mau mengakui kesalahannya dan memperbaiki dirinya. Baik, kita bisa melihat bahwa ada pengampunan dari Tuhan, ada kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak dibiarkan terus terikat dalam suatu kesalahan dan hukuman, karena itu ada penebusan oleh Kristus dalam kehidupan kita. Masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita. Selamat menjalani aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan yang boleh kami dengarkan bersama. Biarlah renungan ini tidak berlalu begitu saja, tapi menjadi pelajaran dalam kehidupan kami dan pengetahuan yang baru, sehingga kehidupan kami semakin dibaharui dan diberkati oleh Tuhan. Kami tahu banyak kelemahan dalam diri kami, tapi itu tidak akan mempengaruhi kami karena ada Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam diri kami, memampukan kami menghadapinya, melawan setiap kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kami masing-masing. Kuatkan kami melalui Roh Kudus-Mu, mampukan kami menjalani kehidupan kami supaya semakin baik dan berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah setiap sobat BSJD dimanapun saja berada ya Tuhan. Setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan, keluarga, apapun yang dikerjakan, cita-cita dan harapan semuanya kami serahkan ke dalam tangan dan pengasihan-Mu. Karena kehendak-Mu yang jadi itulah yang terbaik. Jaga, lindungi, dan berkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini harapan kami, ini doa kami. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin.